Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hendra Maulana, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Komputer pada jurusan Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Baik, untuk video presentasi saat ini, izinkan kami mengambil waktu Bapak atau Ibu atau saudara-saudari sekalian untuk kami menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Arsitektur Komputer, yaitu bab pertama tentang perkembangan teknologi komputer. Namun, sebelum saya memulai presentasi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 anggota saja, yaitu saya sebagai Gevano Pascal Yohanes, NPM 2208101049, dan teman saya Andika Yuda Setiawan, NPM 220810101037. Baik, mari kita awali presentasi video kali ini dengan daftar isi terkait submateri apa saja yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada pengertian komputer, lalu yang ketiga ada sejarah komputer, lalu yang keempat ada penemuan komputer awal, lalu yang kelima ada generasi komputer, lalu yang keenam ada hierarki komputer, lalu yang ketujuh ada bagian dan komponen komputer, lalu yang kedelapan ada jenis-jenis komputer. Baik, kita masuk pada submateri tentang pendahuluan. Nah, bagaimana perkembangan teknologi komputer itu? Perkembangan teknologi komputer itu lahir bukan untuk hiburan atau berkirim pesan email semata. Nah, awalnya itu memang karena kebutuhan untuk berhitung, supaya pekerjaan menghitung itu lebih efisien dan lebih mudah. Lalu, apa itu komputer? Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer itu semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya itu berhitung aritmatika. Tetapi manfaat kata ini itu kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, secara luas, komputer itu dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Lalu, sejarah komputer itu dimulai sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu di Cina. Nah, hal ini tuh ditandai dengan adanya penemuan abakus. Abakus sendiri itu adalah sebuah alat sederhana untuk melakukan perhitungan. Nah, biasanya alat ini tuh digunakan untuk kegiatan perdagangan pada masa itu. Nah, sekarang abakus ini masih digunakan, tapi sekarang ini berganti nama ya. Bukan lagi abakus, tapi banyak orang mengenal menjadi sempoa. Nah, untuk menggantikan abakus ini butuh waktu sekitar 12 abad dan muncullah mesin penjumlah mekanis yang pertama, yaitu Pascaline. Nah, pada tahun 1642, mesin ini itu ditemukan oleh Blaise Pascal yang saat itu masih berusia 19 tahun. Nah, tujuan utama Blaise Pascal membuat mesin ini itu adalah untuk membantu ayahnya yang merupakan seorang juru pajak. Nah, setelah ditemukan Pascaline, ternyata Pascaline ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dari Pascaline ini ialah Pascaline ini hanya dapat melakukan penjumlahan saja. Lalu sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan Pascaline, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz itu mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Nah, sistem tersebut itu membantu mesin untuk menangani perhitungan supaya lebih mudah daripada sistem desimal. Nah, Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. Kemudian pada tahun 1812, Charles Babbage atau profesor matematika asal Inggris juga mengawali sejarah perkembangan komputer dengan menemukan difference engine number 1.
Difference engine number one adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Nah, mesin ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Lalu untuk generasi komputer dan hierarki komputer akan dijelaskan oleh teman saya. Generasi komputer beserta ciri-cirinya. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Antonio Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, pila DPA mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Kedua, menggunakan konsep storage program. Ketiga, komponen yang digunakan dalam tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Keempat, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 dibuat tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 707 yang dibuat pada tahun 1959 untuk industri. Generasi kedua dimulai ketika transitor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Kedua, komponen yang digunakan dalam transitor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Ketiga, menggunakan magnet tape dan magnet disk yang berbentuk removable disk. Keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Kelima, proses operasinya lebih cepat. Dan keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komponen PDP-5 dan PDP-8 pada tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkatkan menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Comet atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAC-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh unik. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, komponen yang dipakai adalah 4 integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid, integrated circuit, dan monolithic integrated circuit. Yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga pengguna listrik lebih hemat. Yang keempat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yang kelima, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Yang keenam, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer IBM S30, Novak CDC 3000, PDP-11 dan sebagainya. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan microprocessor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat microprocessor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, penggunaan LSI yang disebut sebagai Bipolar Scalar Integration. Yang kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, contohnya
komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Yang kelima, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan pengembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, VLSI, dan kecerdasan buatan. Ciri-ciri komputer generasi kelima: yang pertama, komponen yang digunakan adalah VLSI. Yang kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Yang ketiga, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Hierarki komputer. Yang pertama, superkomputer. Superkomputer adalah komputer dengan kinerja super tinggi dibandingkan dengan komputer biasa. Kinerja dari superkomputer dapat ditentukan dari kemampuan perhitungan dan kapasitas dari superkomputer tersebut. Selanjutnya, mainframe komputer. Mainframe komputer utamanya digunakan untuk menangani data organisasi besar untuk aplikasi-aplikasi kritikal seperti pemrosesan data besar, sensus, statistik industri dan konsumer, hingga pemrosesan transaksi. Pada aspek dimensi komputer, mainframe ukurannya lebih bongsor dibandingkan PC, desktop, atau server. Selanjutnya, mainframe komputer. Perangkat ini adalah mesin kecil dan dapat ditampung pada disk dengan kemampuan pengolahan dan penyimpanan data yang jauh sekali jika dibandingkan superkomputer dan elektronik. Selanjutnya, workstation. Workstation adalah suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang fungsinya digunakan untuk keperluan pekerjaan seperti perhitungan ilmiah, teknik, dan menghubungkan komputer satu dengan lainnya atau terhubung dengan komputer server. Workstation umumnya memiliki dukungan yang lengkap untuk keperluan semua pekerjaan dan tugas yang dilakukannya. Selanjutnya, mikrokomputer. Mikrokomputer adalah komputer dengan unit pemrosesan pusat CPU sebagai mikroprosesor. Dirancang untuk penggunaan individu, komputer mikro lebih kecil dari mainframe atau komputer mini. Baik, kita masuk pada bagian dan komponen komputer. Nah, pada komputer saat ini itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu perangkat keras atau biasa kita kenal dengan sebutan hardware, dan perangkat lunak atau biasa kita kenal dengan sebutan software. Nah, perangkat keras sendiri atau hardware itu terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama adalah CPU atau pemroses yang fungsinya sebagai komponen yang mengolah data. Lalu yang kedua ada memori RAM yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan data sementara. Lalu yang ketiga ada hard drive atau biasa kita kenal dengan sebutan HDD atau SSD. Nah, fungsinya ini sebagai media penyimpanan data semi permanen. Lalu yang keempat ada perangkat masukan. Nah, perangkat masukan adalah media yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses oleh CPU, yaitu seperti mouse, keyboard, tablet, dan mikrofon dan lain-lainnya. Lalu yang kelima ada perangkat keluaran. Perangkat keluaran itu sendiri adalah media yang digunakan untuk mengeluarkan data hasil keluaran pemrosesan CPU, seperti monitor, speaker, proyektor, printer, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Nah, software komputer saat ini itu terbagi menjadi 2 bagian,
Yang pertama adalah sistem operasi atau bisa kita sebut OS. Nah, OS itu artinya program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer itu. Nah, tugas OS yaitu mengatur eksekusi program, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta instalasi software. Nah, contoh OS yang biasa digunakan oleh orang-orang itu adalah Linux, Windows, dan Macintosh. Lalu yang kedua ada program komputer atau biasa disebut app. Nah, app sendiri ini artinya adalah aplikasi tambahan yang memiliki fungsi lebih bervariatif ya daripada fungsi software atau aplikasi bawaan OS. Nah, jika akan memasang aplikasi tambahan ini, maka pengguna harus mengetahui apakah software itu sudah sesuai dengan OS-nya atau belum. Contoh dari app tambahan ini itu ada Canva, Google Chrome, MATLAB, dan lain-lainnya. Lalu slot pada komputer. Pada komputer saat ini itu terdapat komponen-komponen tambahan. Gunanya itu untuk menyempurnakan fungsi dari komputer itu sendiri. Komponen-komponen tambahan ini itu tidak harus dipenuhi ya, karena sifatnya itu tidak wajib. Tapi supaya komponen-komponen tambahan ini dapat tersambung dengan hardware dan software komputer, maka terdapat beberapa slot pada komputer, antara lain yaitu ISA atau PCI. Nah, slot ini tuh untuk memasukkan kartu tambahan non-grafis. Lalu yang kedua ada AGP atau PCIe. Nah, slot ini tuh untuk memasukkan kartu tambahan grafis. Lalu ada IDE atau SCSI atau SATA. Nah, slot ini tuh untuk hard drive eksternal atau solid state drive eksternal. Lalu ada USB. Nah, slot ini tuh untuk memasukkan media plug and play. Artinya itu perangkat yang dihubungkan ke komputer itu dapat langsung digunakan secara cepat tanpa harus memasang driver dan lain-lainnya. Lalu kita masuk pada submateri jenis-jenis komputer. Nah, perkembangan teknologi komputer ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah komputer analog. Komputer analog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog. Nah, secara mendasar, komponen elektronik yang digunakan itu sebagai inti dari komputer analog adalah OP-AMP atau Operational Amplifier. Lalu yang kedua, jenis komputer yang kedua adalah komputer digital. Nah, komputer digital adalah mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya. Yang pemrosesnya itu dilaksanakan berdasarkan teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi bilangan 0 dan 1. Bilangan 0 dan 1 adalah bilangan biner, atau sering juga itu orang mengartikan sebagai dua arus yang komputer kenal, yaitu on-off atau mati dan nyala. Kombinasi dari arus on-off ini mampu membuat komputer ini melakukan banyak hal, baik dalam mengenal huruf, gambar, suara, bahkan film-film yang sering kita tonton ya dengan format digital. Lalu jenis komputer selanjutnya ada komputer hybrid. Nah, komputer hybrid sendiri ini adalah jenis komputer yang diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Nah, istilah lainnya itu menggabungkan kemampuan digital dengan kemampuan analog. Dengan berkata lain, data kuantitatif yang diolah itu menghasilkan data kualitatifnya. Begitu juga sebaliknya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sajikan kepada penonton. Jika kami terdapat salah ucapan dan salah informasi, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.